Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di perkuliahan teori di chapter yang terakhir ya. Sebenarnya masih ada chapter banyak lagi di buku ini, cuman kita hanya membahas sampai chapter 14. Dan ini adalah pertemuan teori yang terakhir. Minggu depan sudah UAS. Oke, untuk UASnya soalnya nanti akan saya berikan via WAG ya. Kalau enggak nanti akan saya share di di WAS kita, tapi Anda ngumpulnya tetap ke desktop ya, ke dashboard Anda ya, ke dashboard mahasiswa masing-masing. Tapi soalnya nanti saya berikan melalui WAG ataupun melalui WAS kita. Nanti ditunggu saja informasi dari saya. Baik, di chapter yang terakhir 14 ini kita akan membahas tentang cara memanage dan bagaimana mengintegrasi data di cloud ya. Bagaimana kita memainten data yang benar-benar terpercaya, kemudian mengintegrasikan data, bekerja dengan big data, kemudian membuat data analitik, ya, strategi data analitik, dan memastikan bahwa penyedia layanan atau provider cloud itu mengamankan data kita. Baik, jadi di dalam proses bisnis, data itu merupakan hal yang paling kritis, ya, yang paling vital, di mana data ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Ya. Karena ya dari proses bisnis, data ini yang digunakan atau digunakan untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Ya. Nah, di dalam cloud, ya, penyimpanan data di dalam cloud ini sudah jamak dilakukan. Tujuannya adalah digunakan agar bisa diakses dimanapun, kapanpun. Ya. Tujuannya adalah digunakan untuk kepuasan pelanggan. Nah, data-data yang disimpan, ya, itu harusnya adalah data-data yang memang itu data yang valid, bukan data yang tidak valid. Ya, karena tujuannya digunakan untuk nanti akan diakses oleh customer. Ya, sekarang aplikasi sudah banyak sekali penyedia aplikasi, yaitu sudah masuk ke arah sana. Sehingga data-data itu nanti akan mudah diakses dimanapun ya. Jadi mungkin datanya itu berada di Amerika, tapi kita bisa menggunakan datanya untuk diakses di Indonesia dan sebagainya. Karena dengan adanya cloud itu bisa diakses di manapun. Akan tetapi tentunya penyimpanan data di cloud ini harus memastikan bahwa privasi data yang dimiliki itu sangat terjamin, terutama terkait dengan data customer ya. Jadi di sini adalah kalau dalam proses bisnis, data customer ini adalah data yang penting. Karena customer inilah yang berinteraksi dengan produsen dalam proses bisnisnya. Kita sudah sering menemui ya terkait masalah data, kebocoran data dan sebagainya. Itu kita sudah sering mendengar berkali-kali di dunia. Bahkan di dekat kita di Indonesia pun sudah sering terjadi kebocoran data. Entah itu bagaimana prosesnya, yang jelas data itu bisa keluar ya dari tempat penyimpanannya yang seharusnya itu aman. Ya, aman. Nah, di dalam proses bisnis, untuk mengakses data, ini customer ini kan ada berbagai macam cara yang digunakan, tujuannya adalah untuk memastikan bahwa data yang diakses oleh customer tersebut adalah data dia, data dia yang memang itu valid. Contohnya data customer yang ada di Google. Kalau kita masuk ke email, itu kan data-data yang punya kita itu harusnya sesuai.
Oleh karena itu dibutuhkan sebuah cara agar memastikan bahwa privasi ya, yang dimiliki oleh konsumen ya, itu dapat terlindungi dengan baik. Nah, dalam teknologi cloud itu bukan berarti data itu 100% aman. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah internet, ya itu tidak ada keamanan yang mutlak. Ya, jadi masih banyak celah yang bisa ditemukan ya oleh para penyusup. Ya. Contohnya ya di cloud ini ya. Jadi kalau penyimpanan di cloud kita itu harus memastikan resiko-resiko yang bisa terjadi di sana ya. Nah, dari resiko-resiko ini kita bisa mempelajari mana sih resiko yang paling kecil yang bisa kita ambil. Masing-masing provider penyedia cloud harusnya kan mereka sudah mempunyai cara sendiri ya untuk meminimalkan resiko terhadap data. Ya, mungkin kita bisa lihat ya contoh dari penyedia cloud yang mempunyai sertifikasi. Ya, ada sertifikasi terkait penyedia layanan cloud. Nah, ada beberapa resiko yang terjadi di dalam data. Yang pertama adalah terjadinya data multi-tenance. Data multi-tenance itu adalah data yang disimpan di beberapa sistem yang sama, tapi di beberapa perusahaan yang berbeda. Ya tujuannya memang digunakan untuk sebagai backup ya. Tapi beberapa perusahaan itu menyimpan data yang sama di beberapa provider penyedia cloud. Nah, hal ini ya nanti akan bisa menyebabkan terjadinya redundansi data. Ya, ketika itu tidak di-maintain dengan baik. Ya. Tapi harusnya setiap data yang berbeda provider ini harusnya datanya sudah sedemikian rupa dijaga agar tidak keluar. Jadi mana data yang dibutuhkan saja. Kemudian resiko yang selanjutnya adalah data deletion, ya, terhapusnya data mungkin tidak disengaja. Ya. Nah ini juga termasuk resiko. Kemudian data breach, nah ini yang banyak terjadi kebocoran data, di mana banyak sekali sebenarnya proses terjadinya kebocoran data itu sebenarnya bukan dari kalau saya lihat kasus-kasusnya ini bukan dari penyedia layanan cloud ya, tetapi lebih ke penyedia layanan aplikasi, di mana aplikasi tersebut mengakses data yang ada di cloud. Nah, aplikasi ini yang perlu dipertanyakan keamanannya. Kalau di cloud mungkin mereka susah untuk menembusnya, tapi baik aplikasinya ini, Nah, kemudian ada 3 cara bagaimana mengamankan data di cloud. Ini ada beberapa kunci utama. Yang pertama adalah lokasi. Lokasi, kemudian kontrol dan mengamankan proses pengiriman data. Nah, yang pertama adalah lokasi ya. Lokasi ini tempat di mana data atau cloud provider ini berada. Contohnya, di sini ada beberapa situasi. Yang pertama adalah specific country law. Jadi ada beberapa hukum di negara ya itu membolehkan bahwa pemerintah itu boleh mengakses ya, boleh mengakses data yang ada di lokasi tersebut. Ya. Atau suatu negara boleh memproteksi bahwa tidak ada negara lain pun yang boleh mengakses data yang ada di negaranya. Nah, ini adalah hukum ya, terkait dengan hukum. Jadi kalau di sini paling aman itu di Swiss ya. Swiss itu adalah negara yang paling aman secara hukum di dunia.
ya, untuk penyimpanan data. Kemudian proses pengiriman data antar perbatasan negara. Ya. Jadi bagaimana data ini nanti lewat, ya, melewati batas antar negara. Ini bagaimana proses hukumnya. Ya. Seperti yang kita tahu bahwa hukum antara negara yang satu dengan negara yang lain ini berbeda. Ya. Yang satu tidak boleh dibuka, yang satu boleh dan sebagainya. Nah ini sangat mempengaruhi. Ya. Kemudian optimize performance. Jadi biasanya untuk perpindahan data di lokasi-lokasi tertentu itu membutuhkan dibutuhkan ya yang tujuannya digunakan untuk meningkatkan performa. Contohnya misalkan Google dulu kan bersikeras tidak mau membangun server di Indonesia. Ya. Tapi karena desakan pemerintah, sekali lagi hukum, ya wajib semua data, ya semua data yang menyimpan data warga negara Indonesia maka wajib membangun server di Indonesia. Akhirnya Google bangun di sana, ya sehingga aplikasi-aplikasi yang terkait dengan Google itu jauh lebih bagus. Karena apa? Servernya berada di server lokal, ya di server lokal. Kemudian menggunakan data sekunder, ya. Menggunakan data sekunder, ya, tujuannya adalah digunakan untuk mengontrol, jangan sampai data yang data-data yang aslinya, ya, itu terakses semua. Jadi hanya data-data yang istilahnya data sekunder aja, ya. Nah, kemudian bagaimana mengontrol data di cloud? Ini kita untuk keamanan, ya, keamanan. Ini kita tidak asing dengan yang namanya CIA, ya, confidentiality, integrity, dan availability. Confidentiality, ya, bahwa memastikan bahwa user itu dapat mengakses data tanpa ada data yang dicuri, tanpa khawatir data akan dicuri. Integrity, data adalah data yang benar, memastikan bahwa data yang diakses itu data yang benar. Kemudian availability, memastikan bahwa jaringan itu selalu tersedia, yang tujuannya adalah biar bisa diakses kapanpun, dimanapun, dalam situasi apapun oleh user. Nah, ada beberapa tipe kontrol yang digunakan untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data tadi. Yang pertama adalah input validation control, itu memastikan bahwa data yang diinput di sistem itu adalah komplit, akurat, dan reasonable. Jadi datanya itu benar, komplit, tidak hanya sebagian. Kemudian output reconciliation control ini memastikan bahwa data istilahnya dapat dibandingkan, ya, antara input dengan outputnya. Ketika saya inputkan nama, outputnya nama bukan. Ketika saya inputkan tanggal lahir, outputnya tanggal lahir bukan. Nah itu. Kemudian processing control to ensure that data is processed completely and accurately and in application, ya. Tadi sudah sama dengan yang atas tadi, memastikan data diproses secara komplit dan akurat pada aplikasi. Kemudian access control to ensure that only those who authorized to access the data can do so. Jadi memastikan bahwa yang mengakses data itu yang mempunyai otoritas saja, yang lainnya tidak.
Ya. Kemudian re-identification, ya. Re-identification ini maksudnya adalah apa namanya? Data itu dipastikan ya itu sesuai dengan pemiliknya. Ya. Istilahnya data yang anonymous ya. Anonymous itu maksudnya data yang tidak teridentifikasi itu dipastikan bahwa data tersebut sesuai dengan pemiliknya. Kemudian change management control memastikan data tidak dapat dirubah ya, tanpa adanya otorisasi. Kemudian ada data destruction control, ini memastikan bahwa data sudah dihapus secara permanen dimanapun, include backup ya dan sebagainya. Jadi ketika data itu dihapus, berarti semua sudah terhapus. Ya. Tidak ada backup, kemudian tidak ada redundan dan sebagainya. Itu memastikan data dihapus secara permanen. Ya. Kemudian terakhir terkait dengan secure transport, memastikan bahwa proses pengiriman data itu aman. Ya. Di sini ada dua hal. Ya. Yang pertama, pastikan bahwa tidak ada yang bisa mengintercept ya, memotong atau menyabotase data ketika terjadi pergerakan dari A ke B ya di cloud. Ya. Tidak ada kebocoran data ya di storage yang ada di cloud. Ya, tidak ada data yang bocor. Ya. Nah, salah satu untuk mengamankan proses transport ini ya, ini adalah dengan teknologi VPN. Ya. Jadi kita menggunakan VPN, mungkin teman-teman sudah pernah mempelajari terkait VPN ya, virtual private network. Jadi kita menyewa jalur khusus di internet yang digunakan untuk jalur komunikasi secara private. Ya. Nah, kalau di sini ada dua desain VPN yang bagus ya, untuk perusahaan, ya. Di mana di sini ada firewall-nya antara public internet dengan private. Jadi dipasangi firewall, ya, kemudian melakukan proses enkripsi data yang sensitif. Ya, dipastikan data itu sudah terenkrip ketika kita menggunakan VPN. Kemudian proses integrasi data dari berbagai macam environment, ya, dari berbagai macam environment. Di sini ada 3 skenario yang bisa digunakan untuk integrasi data melalui cloud. Yang pertama adalah on-premise data center to cloud, jadi data center di lokal ya, ke cloud. Kemudian ada connectivity between cloud, ya, dari cloud ke cloud. Kemudian connectivity in cloud, jadi konektivitas data di dalam cloud sendiri. Nah, yang pertama adalah on-premise, ya, on-premise data center to cloud. Jadi on-premise dari data lokal, ya, itu ke cloud. Nah, ini prosesnya ya tergantung koneksitas. Ini yang jadi permasalahan utama proses sinkronisasi data di server lokal ke cloud ini adalah koneksi. Ya, ini yang jadi permasalahan. Ini dipastikan bahwa koneksi antara data center yang ada di lokal atau on-premise data center to cloud ini adalah koneksinya tidak boleh ada permasalahan, ya. Baik dari secure-nya, keamanannya, ya. Karena kalau terkait masalah keamanan ya itu nanti jadi masalah di datanya, ya, bisa di intercept tadi. Kemudian connectivity among cloud, jadi konektivitas antara cloud, ya. Nah, bisa jadi
perusahaan itu menyimpan data di berbagai macam cloud. Ya. Ada yang dari private cloud, ada yang dari public cloud, ada yang hybrid dan sebagainya. Nah ini apa namanya bisa diintegrasikan. Ya. Cuman nanti ini butuh apa namanya effort yang lebih banyak. Karena apa? Masing-masing penyedia layanan cloud kemungkinan mempunyai apa namanya tool atau istilahnya proses yang berbeda ya antara cloud yang satu dengan cloud yang lainnya ini. Kemudian connectivity in the cloud, jadi konektivitas data yang sudah berada di cloud. Ya. Jadi apa namanya datanya, kemudian dan aplikasi yang menggunakan data tersebut itu berada di cloud yang sama. Jadi itu namanya connectivity in the cloud. Jadi data dan aplikasi berada di cloud yang sama. Kalau yang among cloud tadi, ini bisa terjadi karena mungkin aplikasinya itu dibuat di cloud yang berbeda dengan data yang dengan cloud yang menyimpan datanya tersebut, sehingga aplikasi itu harus terkoneksi dengan cloud yang lainnya. Nah, apapun pilihan tadi terkait proses pengiriman data ya, dari on-premise data center to cloud, kemudian ada among cloud, kemudian in the cloud, itu pilihannya yang jelas communication control-nya harus aman. Ya, harus aman. Jadi protokol yang digunakan untuk komunikasi itu harus aman supaya tidak terjadi kebocoran data. Nah, ada beberapa opsi pilihan untuk data integrasi di dalam cloud. Yang pertama adalah software solution. Software solution di sini adalah integrasi data antara cloud dengan apa namanya? Integrasi data di dalam cloud itu melalui aplikasi. Ya, jadi dibuat jadi tidak langsung datanya, tapi aplikasinya digunakan untuk menjembatani proses komunikasi tersebut. Jadi aplikasi yang satu dengan aplikasi yang lain. Kemudian yang kedua adalah menggunakan cloud based tool. Ya. Itu menggunakan semacam konektor ya. Konektor itu kalau di cloud atau di proses data itu ada yang namanya IPA. Ya, menggunakan API itu ya, salah satu konektor yang digunakan untuk proses integrasi data. Kemudian cloud base ya. Ayo, yang tadi kan cloud based tool ya. Tool itu menggunakan IPA, kalau cloud based solution ini ya semuanya ya. Tidak hanya toolnya, tapi semuanya menggunakan cloud. Jadi lebih cenderung ke among cloud tadi ya. Jadi data integration among clouds. Ya, jadi antara cloud yang satu dengan cloud yang lain. Kemudian yang terakhir adalah data virtualization. Jadi data itu divirtualisasi. Ya, data itu divirtualisasi. Ya. Jadi dibuat seakan-akan bahwa data itu pindah ya dari lokasi aslinya ke lokasi yang lain, ya, tapi sebenarnya ini tidak. Ya. Jadi data dibuat secara virtual, ya, secara virtual. Nah, pendekatan-pendekatan ini, ya, ini yang jelas kita harus memastikan bahwa data itu di-maintain, ya, di-maintain, ya, terkait dengan masalah integritasnya, ya. Yaitu dengan cara ya memastikan bahwa data itu komplit, kemudian akurat dan datanya adalah up to date. Kalau kita sudah bermain data yang besar ini nanti wah sangat ini ya, sangat repot sekali. Semuanya menggunakan yang namanya otomatisasi ya. Otomatisasi.
Nah, apalagi kita berbicara tentang masalah big data. Ya. Big data ini merupakan teknologi di mana memungkinkan bahwa orang-orang itu bisa menganalisis dan menggunakan data ya, secara efektif. Karena apa? Data yang datanya yang dianalisis ini banyak, ya, banyak sekali. Jadi tujuannya ini adalah digunakan untuk memperoleh kesimpulan ya. Sebenarnya apa sih data yang saat ini lagi trending, lagi dibutuhkan, lagi dibicarakan dan sebagainya. Nah, kemarin waktu di mata kuliah Big Data, ini saya pernah mengajar ya, itu kita membuat sistem bagaimana mendeteksi apa saja sih yang paling trending di Twitter itu, omongan apa saja. Kalau kemarin kita membuat masakan apa yang paling banyak dibicarakan di Twitter. Ya, jadi menggunakan Python kemarin ya. Kemudian dianalisis ya. Nah, nanti akan ketahuan mana yang pada jam sekian itu jenis makanan apa yang sering dibicarakan orang di Twitter itu ada. Nah, kemudian karakteristik big data ini ada 3V ya, tapi sebenarnya ada 7V perkembangan ini kayaknya sudah lama. Jadi ada 7V kalau yang kemarin di mata kuliah big data yang terbaru. Itu ada volume, variety, dan velocity ya. Volume bahwa big data ini merupakan jumlah data yang sangat besar. Jumlah data yang ada di dunia yang saling terkait. Yang saling terkait. Kemudian ada variety, bahwa big data ini terdiri dari bentuk dan ukuran yang berbeda. Bentuk dan ukuran yang berbeda, di mana di situ ada data yang terstruktur, ya. Ada yang data yang tidak terstruktur, ada yang semi terstruktur. Kalau yang terstruktur ya biasanya dia menggunakan relation database, ya. Kemudian yang semi itu menggunakan JSON format, ya. Anda sering menggunakan JSON, itu data yang semi terstruktur. Kemudian yang tidak terstruktur itu ada teks, image, audio, including dokumen dan sebagainya, di mana itu tidak ada yang istilahnya tidak ada yang memproses, ya, tidak ada yang memproses. Nah, hampir 80% data itu tidak terstruktur. Kemudian velocity itu adalah kecepatan ya, kecepatan data untuk bertransformasi, untuk berpindah-pindah. Ya. Teknologi-teknologi yang digunakan dalam proses big data, ini ada beberapa framework. Ya. Yang pertama ada Apache Hadoop. Ya, Apache Hadoop. Ini berbasiskan Java. Kemudian ada Spark Core, ini dia dapat digunakan berbagai macam bahasa pemrograman dan menggunakan IPA. Ya. Nah, kemarin kalau di big data untuk praktikumnya kita menggunakan Hadoop ya. Kemarin Hadoop-nya juga diinstal di Azure. Nah, kemarin hampir sama sih praktikumnya. Kalau kemarin kita menggunakan Azure untuk di big data, kalau yang sekarang kan Anda tinggal hanya hanya biasa ya, istilahnya fasilitas di Azure. Kalau kemarin kita menginstal Hadoop-nya ini di Azure. Ya, kemudian digunakan untuk streaming word, ya, streaming word yang ada di Twitter tadi. Nah, big data itu diperlukan, tujuannya digunakan untuk mengetahui ya, tren perkembangan berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai macam sumber. Ya.
Nah, akan tetapi tidak semuanya sumber itu valid ya. Nah, bagaimana big data ini menganalisis sumber-sumber yang valid datanya, ya, sehingga bisa dijadikan acuan. Ya. Ada beberapa contoh penggunaan big data analitik ya. Yang pertama ada di financial services. Ya. Financial services ini adalah digunakan untuk mengetahui ya, transaksi yang ada di kredit card yang bisa mengakibatkan kredit macet, ya, fraudulent. Ya, fraudulent itu kredit macet. Jadi di sini nanti ketika ada orang yang mengajukan kredit card, ya, maka biodata orang itu ditelusuri. Datanya dari mana? Dari internet, ya, yang terkait dengan orang itu ditelusuri, ya, kemudian dikumpulkan, dianalisis. Ketika orang ini nanti mengajukan kredit card, kira-kira nanti macet enggak? Nah, ini digunakan untuk mengambil keputusan apakah kredit card-nya di ACC atau tidak. Ya. Kemudian retail di penjualan, mungkin kita sudah mengenal ya, toko online ya. Nah, Facebook ya, ketika kita mempunyai aplikasi, kalau kita di HP, di mobile, itu kan kita mempunyai Facebook ya, dan kita mempunyai beberapa online shop. Nah, ketika kita buka Facebook, nah secara tidak langsung ada iklan ya, ada iklan di salah satu Play Store yang kita install ya, aplikasi Play Store yang kita install. Nah, itu bisa menampilkan produk-produk yang kemarin kita cari, padahal Facebook ya. Nah, ini Facebook ini menggunakan teknologi big data ya untuk melihat, oh ini kebiasaannya apa sih? Nah, algoritmanya seperti itu. Bahkan kita sering mencari sesuatu yang tiba-tiba kita ada di situ ya. Kita tidak mungkin kita mencari nggak ada, tapi tiba-tiba, ada iklannya di situ. Nah, ini untuk masalah retail ya, penjualan. Ya. Ya, kemudian kalau kita di aplikasi online shop ya, biasanya kita membeli barang sesuatu, mencari barang sesuatu ya, biasanya nanti aplikasi akan menawarkan barang yang serupa. Nah, ini proses menggunakan big data juga, mempelajari algoritma dari customer. Ini biasanya customer itu ngapain sih? Oh, nyari barang ini, beli ini. Dari data-data yang dikumpulkan dari data yang dibeli oleh customer, ya, itu aplikasi bisa mengolah. Oh, ini customer biasanya mencari ini. Oh, membeli ini. Coba ditawarkan barang yang sejenis ini. Oh, kemarin dia habis beli ini, coba ditawarkan ini. Nah, ini algoritma yang dibangun di aplikasi, ya, di mana aplikasi tersebut bisa mempelajari kebiasaan dari customer. Kemudian selanjutnya adalah social media analysis. Nah, ini seperti yang sudah kami lakukan kemarin di mata kuliah Big Data. Jadi kita mengkoleksi ya data. Kalau kemarin melalui Twitter ya, Twitter. Jadi dikoleksi, ya, kita mencari masakan apa sih yang paling ramai di tweet. Nah, kemudian kalau yang kemarin beberapa bulan yang lalu kita membuat big data analitik ya melalui Twitter ya terkait kepuasan para wisatawan ketika memasuki daerah wisata tertentu. Ya, kalau dulu saya membuatnya di Lombok bersama teman-teman. Jadi tingkat kepuasan wisatawan di Lombok ya di tempat wisata ini ya itu sejauh mana sih kepuasannya. Nah, ini dianalisis melalui Twitter ya seberapa banyak orang yang nge-tweet ya, kemudian kita lihat dari sekian yang nge-tweet itu diolah ya menggunakan ya program ya, untuk diketahui ya tingkat kepuasannya. Nah, ini
terkait sosial media analisis. Nah, Anda juga bisa menggunakan itu ya. Jadi mungkin yang paling ngetren ya, yang paling ngetren itu di Jogja. Seberapa banyak sih orang istilahnya membicarakan Jogja, kondisi Jogja seperti apa dan sebagainya. Nah, itu bisa Anda analitik menggunakan media sosial, ya, kemudian datanya diolah. Oh, ternyata untuk saat ini Jogja itu lagi rawan kelitih, misalkan seperti itu. Nah, ya tentu saja kesimpulan-kesimpulan yang diambil itu berdasarkan data. Nah, kalau big data itu kan data ada yang valid dan ada yang tidak. Nah, itu makanya itu diolah nanti datanya. Ya. Nah, ini bisa menggunakan CRM, ERP, dan sebagainya. Nah, terkait dengan provider, ya, terkait dengan provider masalah kontrol data ini, kita harus mematikan bahwa data itu terkait dengan data integrity. Jadi memastikan apa yang dilakukan provider, ya, memastikan bahwa data itu di maintenance. Ya. Jangan sampai storage data yang ada di cloud, ya, itu tidak di maintenance. Ya. Itu bisa mengakibatkan nanti datanya bisa jadi hilang dan sebagainya. Ya. Kemudian compliance, ya, memastikan bahwa data itu comply atau sesuai dengan regulasi atau aturan, sesuai dengan aturan perusahaan. Jadi kalau kita memilih provider cloud, ya, ini memastikan data bisa diintegritaskan, integrity. Ya. Kemudian loss data, ya, data ya, sekali lagi ini merupakan aset yang sangat berharga. Ya. Jangan sampai ada data yang hilang. Jadi biasanya kita ada kontrak ya. Kalau kita memilih provider cloud itu biasanya ada kontrak, biasanya ada garansi. Ketika terjadi ini, maka ini dan terjadi seperti itu. Ya, ada garansinya juga, garansi data yang hilang, garansi dan sebagainya itu biasanya kalau kita memilih provider cloud biasanya kontraknya ada di situ. Jadi kita baca yang memastikan bahwa data itu terintegritas, ya, kemudian ada compliance, jadi comply atau sesuai dengan regulasi, kemudian menjamin tidak ada kehilangan data yang kita simpan di cloud. Kemudian kesinambungan rencana bisnis. Ya. Contohnya, ya, apa yang terjadi ketika nanti ada bencana alam, ya, kemudian vendornya mengalami crash dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Kemudian uptime-nya, ya, uptime, ya, itu memastikan bahwa provider itu menjamin bahwa data itu uptime ya 99,99%. Ya. Kemudian data storage cost, ya misalkan kita menggunakan apa yang kita bayar ya. Jadi ada fasilitas seperti itu. Ya. Kemudian termination kontrak, bagaimana nanti kontrak itu berakhir, apakah data itu nanti bisa dikembalikan, ya, bagaimana caranya, ya mau nggak mau proses pengembalian data ya, harusnya kalau kita sudah masuk ke cloud itu kayaknya agak susah kalau kita mau berhenti ya, kontraknya berhenti. Karena apa? Ya bisa dipastikan bahwa data yang disimpan di situ itu akan semakin lama akan semakin banyak. Nanti proses untuk download atau pemindahan data lagi nanti akan membutuhkan waktu lagi dan sebagainya. Ya. Kemudian terkait dengan data ownership. Ya. Pastikan bahwa Anda menanyakan bahwa ini ketika data yang ada di cloud, ya, ini data milik siapa? Ya, apakah milik provider atau kita? Ya. Jangan sampai data itu oleh provider dijadikan satu dari data dari orang lain. Ya. Jangan sampai dijadikan satu. Jadi ada penyimpanan yang berbeda-beda antara data yang satu dengan data yang lain.
Kemudian data akses, ya, memastikan bahwa hanya yang berkompeten yang bisa mengakses data, jangan sampai orang lain bisa. Ya. Kemudian threat management, ya, bagaimana prosedur ketika ada serangan. Ya. Apakah di provider tersebut aman? Ya, bagaimana keamanan di cloud provider tersebut? Oke. Ini ada machine learning ya, itu nanti bisa kita lakukan ya, di cloud. Di cloud itu banyak sekali cabangnya nanti. Oke, chapter 14 sudah selesai. Ada pertanyaan teman-teman? Jangan lupa untuk nanti untuk UAS-nya nanti akan saya infokan untuk soalnya ya, di mana Anda mendownload soalnya. Baik, terima kasih teman-teman. Saya akhiri untuk perkuliahan pada siang hari ini. Ini adalah perkuliahan teori terakhir. Kita masih ada besok hari Kamis untuk kelompok terakhir yang presentasi. Baik, saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.